Terima kasih Anda masih bersama kami dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. 9 santriwati di Kecamatan Maus, Kabupaten Cilacap dicabuli guru mengaji selama 10 bulan terakhir. Tergerus arus sungai akibat hujan deras, jalan nasional di jalur selatan yang menghubungkan Jawa Tengah dan Jawa Barat putus akibat longsor. Waspada kasus gangguan ginjal akut pada anak, warga Kota Semarang diimbau menghindari anak-anak dari konsumsi makanan pengawet. Kasus gangguan ginjal akut pada anak belum ditemukan di Kota Semarang. Meski begitu, orang tua tetap diimbau waspada dan menjaga pola makan anak. Merebaknya kasus gangguan ginjal akut pada anak di Indonesia jadi perhatian Dinas Kesehatan Kota Semarang. Meski belum menemukan kasus serupa di Kota Semarang, warga diminta waspada terhadap gangguan ginjal akut pada anak tersebut. Dinas Kesehatan Kota Semarang meminta warga untuk menerapkan gaya hidup sehat pada anak, seperti menghindari makanan yang mengandung pengawet, makanan yang dibakar, serta rajin mengonsumsi air putih. Data terakhir mencatat 206 kasus yang tersebar di 20 provinsi. Pemerintah masih mengobservasi penyebab penyakit ini. Di Kota Semarang sendiri ada temuan kasusnya, Pak? Tidak ada. Nah, kalau untuk DKK sendiri, apakah ada himbauan kepada orang tua dan masyarakat, Pak, terkait hal Himbauannya itu? ya makan yang bergizi, hindari makanan-makanan yang kira-kira itu bisa menjadi oksidan dalam tubuh kita. Oksidan itu kan banyak sekali ya. Misalnya pengawet. Jangan banyak makan yang berpengawet, misalnya yang dibakar. Ya, sementara itu Kementerian Kesehatan mencatat ada 206 kasus gangguan ginjal akut pada anak dengan angka kematian nyaris 50%. Kemenkes telah membentuk tim untuk menelusuri penyebab penyakit yang menyerang anak-anak di bawah 5 tahun itu. Pihaknya juga melarang pemberian dan penjualan obat cair atau sirup kepada anak. Sejak akhir Agustus tahun ini terjadi lonjakan kasus gangguan ginjal akut misterius di tanah air yang dialami anak-anak. Kementerian Kesehatan mencatat per Januari hingga 18 Oktober ada 206 kasus gangguan ginjal akut yang tersebar di 20 provinsi. Bahkan angka kematiannya mencapai 99 kasus atau 48%. Rata-rata penderita masih anak-anak di bawah 5 tahun. Tingginya angka kematian karena ginjal merupakan bagian penting dalam metabolisme tubuh, sehingga fatal jika ginjal tak berfungsi dengan baik. Kemenkes bersama Ikatan Dokter Anak Indonesia telah membentuk tim penelusuran kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal atau yang belum diketahui penyebabnya. Namun, Kemenkes memastikan kasus gangguan ginjal akut tidak ada hubungannya dengan vaksin dan pasien yang pernah mengalami COVID-19. Ini diselidiki dan dilakukan pemeriksaan tidak ada kaitannya dengan vaksin COVID-19 maupun infeksi COVID-19. Karena gangguan gagal ginjal akut ini pada umumnya menyerang anak usia dari kurang dari 6 tahun atau bahkan 5 tahun. Sementara program vaksinasi COVID itu belum menyasar pada anak usia 1 sampai 5 tahun. Dalam penelusuran diduga ada senyawa yang terdapat dalam obat cairan atau sirup yang berpotensi jadi penyebab penyakit ini. Namun senyawa itu masih diteliti. Seluruh tenaga kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan diminta tidak memberikan obat cair dan sirup kepada anak-anak. Termasuk apotek yang dilarang menjual obat bebas berupa cairan atau sirup kepada masyarakat sampai penyelidikan tuntas. Meminta kepada seluruh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk sementara ini tidak meresepkan obat-obat atau memberikan obat-obat dalam bentuk sediaan cair atau sirup sampai hasil penelusuran dan penelitian tuntas. Untuk alternatif, tenaga kesehatan bisa memberikan pengobatan anak berupa tablet, kapsul, atau injeksi.
Orang tua diminta untuk mewaspadai sejumlah gejala gangguan ginjal akut, terutama saat anak mengalami jumlah dan frekuensi urin berkurang yang disertai dengan demam, diare, batuk, mual, dan muntah. Sebelumnya puluhan anak meninggal akibat gangguan atau gagal ginjal di Gambia, Afrika Selatan. Investigasi sementara penyebab kematian mengarah pada 4 obat batuk buatan India. Tim Liputan melaporkan. Kita ke informasi lain, Polres Tegal Kota menggelar tes urin terhadap seluruh anggotanya. Tes urin dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan anggota Polres Tegal Kota. Selama 2 hari, Polres Tegal Kota menggelar tes urin yang wajib diikuti seluruh anggota. Tes urin juga menyasar jajaran perwira mulai dari Kabak, Kasat Kapolsek, Kanit, hingga Kapolres dan Wakapolres. Tes urin juga diwajibkan untuk level bintara di Polres dan Polsek. Pelaksanaan tes urin dilakukan Dokes Polres dan di bawah pengawasan personel Propam. Tes urin dilakukan setelah Presiden Joko Widodo dan Kapolri memberikan arahan kepada anggota Polri. Dari hasil tes urin ini tak ditemukan hasil positif. Komitmen ya, kita bersama seluruh pejabat utama ingin menjadikan contoh kepada anggota dan seluruh masyarakat bahwa bersih-bersih ini mulai dari diri kita sendiri, bersih dari narkoba, ya, bersih dari pengaruh-pengaruh lainnya, sehingga kita dapat memberikan contoh kepada masyarakat. Harapan kita juga nanti Kota Tegal ini juga seluruh masyarakatnya juga bersih narkoba, tidak ada kriminalitas, kemudian tidak ada judi-judi lain sebagainya. Rencananya tes urin akan kembali dilakukan secara mendadak. Kegiatan ini untuk mengantisipasi dan menegakkan personil kepolisian yang menyalahgunakan narkoba, sekaligus bagi upaya bersih-bersih tubuh Polri dari narkoba. Kunchoro Wijayanto melaporkan dari Kota Tegal. Puluhan warga di Kabupaten Klaten dicatut namanya dalam kepengurusan di Sistem Informasi Partai Politik. Puluhan warga tersebut berasal dari kalangan aparatur sipil negara hingga penyelenggara pemilu. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten menerima puluhan laporan dari warga yang namanya dicatut dalam kepengurusan partai politik atau parpol. Puluhan nama itu diketahui setelah warga mengecek dalam Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL KPU. Warga yang keberatan lalu melaporkan pencatutan itu kepada KPU. KPU Klaten mencatat ada 49 nama warga yang dicatut jadi pengurus parpol dalam SIPOL KPU. Mereka berasal dari beragam latar belakang, mulai dari aparatur sipil negara hingga penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan. KPU Kabupaten Klaten memverifikasi data tersebut dan meminta partai politik yang bersangkutan untuk menghapus nama warga dalam SIPOL. Nanti setelah kita klarifikasi, kita tuangkan dalam berita acara, kita upload ke dalam SIPOL untuk dihapus namanya dari SIPOL oleh partai politik. Gitu. KPU terus mengimbau agar warga mengecek nama mereka dalam SIPOL sehingga jika ditemukan pencatutan nama tanpa izin bisa dilaporkan ke KPU untuk ditindaklanjuti. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Kita ke informasi lain, puluhan bakal calon legislatif hasil penjaringan dari DPC PDI Perjuangan Solo menjalani psikotes Selasa siang. Hasil psikotes akan menjadi penentu anggota yang masuk dalam pemilu legislatif 2024. Puluhan bakal calon legislatif atau bacalek DPC PDI Perjuangan Solo mengikuti ujian psikotes. Para peserta merupakan kader Partai Moncong Putih yang sudah mengikuti seleksi. Ujian ini sebagai tahapan sebelum mereka lolos untuk dicalonkan dalam pemilihan legislatif dalam pemilu 2024 mendatang. Psikotes digelar secara serentak dari DPP PDI Perjuangan. Ya, nanti tesnya ada yang namanya nasionalisme kebangsaan, peri kemanusiaan, dan sebagainya. Itu kayak semacam pembebalan ketika nanti. Iya, oke. Jadi nanti kalau setelah menjadi wakil rakyat itu bisa mengimplementasikan apa yang sebenarnya dikerjakan dalam tes itu sendiri. Nantinya akan dipilih 75 orang yang akan dibagi sesuai tingkat pemilihan. 70 orang untuk tingkat DPRD Kota, 3 orang untuk tingkat DPRD Provinsi, dan 2 orang untuk tingkat DPRD RI. Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo.
Pemerintah Kota Semarang melarang pengemis dan pengamen masuk ke permukiman warga. Larangan tersebut untuk menyukseskan Kota Semarang bebas pengemis, gelandangan, dan orang terlantar. Sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, pemerintah mengeluarkan surat edaran untuk menyosialisasikan kewajiban memasang MMT atau spanduk berisi larangan masuk pada pengemis dan pengamen kepada sejumlah RT dan RW di Kota Semarang. Kini pemasangan MMT sudah mulai diterapkan oleh sejumlah RT dan RW, seperti di RT 7 dan RW 1 Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Pemasangan MMT di sejumlah titik strategis bertujuan agar pengemis dan pengamen tak lagi masuk ke kawasan itu. MMT menjadi dasar agar warga tak lagi memberi uang kepada pengemis atau pengamen sehingga mereka enggan kembali ke wilayah itu. Ada beberapa orang yang komplain dengan saya, wah kalau model kayak gini pengemis dan pengamen itu pada masuk di kampung Bapak kan. Nah, akhirnya saya punya ide untuk membuat MMT, yaitu di RT RW itu diminta untuk memasang MMT yang kaitannya larangan pengemis dan pengamen masuk di wilayah tersebut. Sebelumnya, Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Semarang gencar melakukan razia PGOT di Jalan Protokol. Seiring dengan dilakukannya razia tersebut, para pengamen dan pengemis mulai beralih dan masuk ke wilayah perkampungan RT dan RW di Kota Semarang yang meresahkan warga. Ali Mustakfir melaporkan dari Kota Semarang.